Hey guys, welcome to Daily Screen. Ya, gue baru saja pulang dari bioskop, baru selesai menyaksikan film terbaru dari Adam Driver, yaitu 65 atau 65. Ya, gue cukup tertarik dengan film ini karena dari trailer gue lihat, wah sangat menjanjikan gitu ya. Apalagi ada elemen-elemen dinosaurus, T-Rex gitu ya, yang nggak berhubungan langsung dengan Jurassic Park. Sesuatu hal tentang dinosaurus yang nggak ada hubungannya dengan Jurassic Park itu jelas mengundang gue untuk nonton gimana kualitasnya. Jadi kayak ada pembanding-pembanding gitu ya. Setelah mengalami beberapa penundaan, akhirnya 65 ini dirilis juga sejak 12 April kemarin. Dan 65 ini bergenre action thriller yang disutradarai langsung oleh Scott Beck dan juga Brian Woods, yang kabarnya mereka juga menulis skenario untuk A Quiet Place, dan itu amazing dan juga tambah membuat kita antusias untuk menyaksikan film ini. Sekarang mari kita berbicara soal sinopsis dari film ini guys. 65 ini menceritakan pilot kapal luar angkasa bernama Mills yang diperankan oleh Adam Driver yang bertugas untuk mengantarkan penumpangnya menuju ke suatu tempat. Namun di perjalanan panjang itu, kapal mereka ini tiba-tiba dihujani oleh meteor akibat kerusakan asteroid yang menyebabkan kapal mereka ini boom langsung jatuh ke planet yang tidak dikenali, dan ternyata planet itu adalah planet Bumi 65 juta tahun yang lalu. Jadi sekarang gue make sense kenapa judulnya adalah 65 gitu. Ternyata ini berlatar di 65 juta tahun yang lalu terdampar di bumi. Dan karena 65 juta tahun yang lalu, jelas di sana belum ada manusia kayak kita. Kita belum lahir. Kita mungkin masih cahaya-cahaya butiran-butiran debu di sana gitu ya. Baru ada makhluk-makhluk dinosaurus, T-Rex, semuanya pokoknya yang pemakan daging semuanya ada di sini dan masih sangat primitif. Kayaknya manusia satu-satunya manusia di sini hanya si Miles ataupun Adam Driver ini guys. Nah, di sini ternyata apa yang diangkut oleh si Miles ini semuanya tidak selamat karena penumpang yang dimasukkan ke dalam pod yang tertidur itu akhirnya meninggal akibat kecelakaan tersebut. Tapi di antara yang meninggal itu diketahui ada satu penumpang yang masih hidup, ternyata adalah seorang anak perempuan yang bernama Koa yang diperankan oleh Ariana Greenblatt. Dan sejak saat itulah si Miles ini berusaha untuk mencari di mana keberadaan si Koa ini. Tentu di perjalanan dalam mencari Koa ini, Miles akan dihantui dengan jejak-jejak dinosaurus dan hal-hal yang mencekam gitu ya. Akhirnya bertemulah dengan Koa yang membuat akhirnya mereka ini harus berjuang berdua ini untuk bertahan di bumi 65 juta tahun lalu gitu ya. Kendala utama dari mereka berdua ini adalah ternyata si Koa ini tidak bisa berbahasa Inggris, sedangkan Miles ini hanya bisa berbahasa Inggris. Untuk alat terjemahannya itu juga hancur dalam kecelakaan tersebut, dan inilah yang membuat film ini makin rumit lagi karena di satu sisi si Miles ini harus berhadapan dengan para dinosaurus dan juga monster-monster besar di bumi. Di satu sisi dia juga harus mengajak Koa dengan keterbatasan bahasa ini guys. Nah, setelah kita menyaksikan film 65 ini, jujur di awal-awal film di menit 1 sampai 10 menit itu sangat menjanjikan. Apalagi diceritakan gimana canggihnya di planet lain tiba-tiba melewati bumi 65 juta tahun. Jadi gue langsung terinfluence gitu. Apa bener ya zaman dulu itu ada di luaran sana ada manusia sama kayak kita tapi teknologinya lebih canggih sedangkan kita belum lahir masih primitif gitu ya. Sampai segitunya gitu influence. Dan menarik banget dari segi sinematografi, pemandangan luar angkasa, intergalaksi, kapalnya Miles ini. Bahkan pembangunan karakter dari Miles yang ternyata punya keluarga, punya anak, di sini harus meninggalkan anaknya demi misi mengantarkan penumpangnya ini ke planet lain. Itu benar-benar dibangun dengan baik, kesedihannya dapet gitu ya. Tapi ekspektasi gue mulai jatuh di menit-menit kurang lebih menit 20 sampai selesai, karena yang tadinya gue benar-benar berharap bahwa film ini wah ini bakal keren, apalagi menggelegar dengan scoring yang keren gitu. Dan setelah si Miles ini bertemu dengan Koa, disitulah gue merasa bahwa film ini berasa kayak film seorang ayah yang lagi ngantar anaknya ke taman kanak-kanak, ke taman kebun binatang lebih tepatnya gitu ya. Karena apa? Ada banyak sekali aspek-aspek yang agak sedikit mentah di sini, belum terlalu dipoles dengan sangat baik. Apalagi dengan penggunaan aktor sekelas Adam Driver yang keren banget di Star Wars, keren banget di Marriage Story. Di sini gue merasa bahwa Adam Driver susah untuk berimprovisasi gitu ya, akibat mungkin pengarahan dari sutradara, tim dan yang lainnya gitu ya. Chemistry antar si Miles dan juga Koa itu benar-benar kayak berasa canggung gitu ya. Memang ini kendalanya adalah bahasa dan baru kenal, wajar bener sebenarnya canggung. Tapi ada beberapa momen-momen yang seharusnya mereka harus berjuang bareng-bareng kayak gitu, berasa mematikan. Ini mematikan gitu ya. Ternyata nggak benar-benar diperlihatkan dengan sangat baik di film ini. Bahkan ada beberapa momen-momen komedi antara Koa dengan Miles gitu ya. Milesnya lagi deg-degan hampir diburu oleh dinosaurus T-Rex gitu ya. Tiba-tiba Koanya ngeledek gitu ya. Gitu kayak
gimana, kayak kurang gimana gitu, agak cringe gitu ya, agak mengkidi gitu kita nontonnya gitu ya. Intinya adalah ada banyak sekali celah-celah menurut gue dari perjalanan Miles dan juga Koa ini menuju ke pesawat yang bisa menyelamatkan mereka, sisa-sisa puing-puing itu adalah sebuah hal yang agak sedikit dipaksakan gitu ya, agak bertele-tele gitu ya. Gue nggak bisa jelaskan terlalu detail karena gue menghindari spoiler juga. Tapi silakan kalian nonton, kalian mungkin ada beberapa yang ngerti itu apa yang kita bicarakan. Dan untuk momen-momen dinosaurusnya, dan gue denger juga film ini berbudget 91 juta dolar. Itu kalau dirupiahkan sekitar 1.351 miliar 299 juta lah, kayak sekitar itulah gitu ya. Dan itu budget yang sangat besar gitu ya. Memang dari segi sinematografi, tuntun warnanya gue sangat suka di film ini. Dan juga beberapa efek-efek dari dinosaurusnya benar-benar kelihatan real, nyata, dan kelihatan kalau film ini berbudget sangat besar. Tapi karena keseringan si dinosaurusnya ada beberapa yang muncul, ada beberapa yang sangat meyakinkan kita bahwa itu dinosaurus. Tapi ada beberapa hal yang kayak tempelan kayak dinosaurus palsu gitu ya. Jadi ya serba tanggung. Film ini menurut gue belum terlalu jadi, dan ya dipaksa untuk rilis gitu menurut gue. Bukan terlalu haters untuk film ini, tapi jujur gue belum menemukan ritme yang sebenarnya dari film ini. Seharusnya film ini dari development karakter, dari development story-nya itu bisa lebih dikembangkan lagi. Alhasil gue rasa film ini yang nggak terlalu berhasil amat gitu. Apakah karena ini juga mereka mengalami penundaan? Ya kita siapa tahu gitu ya. Pada akhirnya menurut gue alih-alih menampilkan hal yang sangat menantang dengan drama keluarga yang menyentuh, justru cerita yang disajikan terasa begitu terburu-buru dan terbelakang sehingga tidak ada yang benar-benar klimaks hingga akhir filmnya. Gue merasa setelah nonton film ini pulang dari bioskop kayak ada berasa kurang gitu ya. Apakah film ini mungkin hanya layak ditonton di OTT aja atau di aplikasi aja gitu? Gue masih agak sedikit agak ragu. Ada beberapa hal yang menurut gue dikit lagi gitu ya, agak kurang gitu ya. Apalagi dengan teknologi masa kini si Adam Driver yang berhadapan dengan dinosaurus, ya gitu ya, agak segimana gitu, nggak pakai peluru juga gitu. Mungkin iya wajar, itu adalah kecanggihan gitu ya. Tapi dengan lawannya dinosaurus yang kayak T-Rex yang luka itu kan dia dendam gitu ya, agak kurang menantang gitu ya. Nggak ada yang bener-bener terluka parah gitu ya para kedua karakter ini. Setidaknya ada yang sobek lah, ada yang luka, ada ini gitu ya. Tapi ya kayak gini jadinya gitu ya. Apa yang dibangun sejak awal kayak jejak dinosaurus, kayak di telapak kakinya dinosaurus, tulang belulang dinosaurus itu kan sebenarnya bener-bener kayak idenya Jurassic Park banget gitu ya. Kayak berasa mereka ini minjem idenya Jurassic Park, plug ditaruh di film ini, dan ya mereka mengeksplornya dengan secara yang masih kayak mau nggak mau gitu, masih setengah-setengah gitu guys. Dan gue yang itu beberapa hal yang gue kurang suka ya. Yang gue suka mungkin di sini adalah bagaimana sinematografi yang dihadirkan di sini cukup berhasil menurut gue. Bagaimana penggambaran antar galaksi, planetnya gimana, asteroid yang berjatuhan tuh benar-benar real, berhasil membuat gue berdecak kagum gitu. Dan juga tuntun warna ketika ngelihat landscape bumi di 65 juta tahun tuh cukup meyakinkan gitu ya. Hanya saja yang dipermasalahkan di sini mungkin adalah di segi cerita aja gitu. Dengan improvisasi dari seorang Miles itu kurang gitu ya. Dan ya kesimpulannya 65 ini sebenarnya masih bisa dipoles lebih jauh lagi. Mungkin mereka pengen membuat mungkin sequel atau franchise dari 65 ini, kita nggak tahu. Mungkin ada beberapa hal yang sengaja dibuat plot hole untuk ditanamkan di film selanjutnya, kita nggak tahu gitu. Pada akhirnya film 65 ini bukanlah film yang benar-benar harus buru-buru kalian tonton ke bioskop, tapi banyak juga cinema experience yang bisa kalian dapatkan dari film ini kalau kalian kangen dengan ornamen-ornamen ataupun properti dari Jurassic Park gitu ya, terutama kalian yang ngefans banget dengan dunia dinosaurus. Menurut gue film ini cukup rekomendasi gitu guys. So di review gue memberikan skor untuk 65 ini adalah 65 dari 100. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.